Shalom keluarga damai, kembali lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera 18 Maret 2024. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami saat ini datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami rindu firman Tuhan yang kami dengar dan kami renungkan hari ini boleh menjadi satu kekuatan untuk setiap kami di dalam menjalani kehidupan kami. Secara khusus di dalam momen Prapaskah ini kami rindu ya Tuhan, kami dipersiapkan dan kami kembali diingatkan oleh kasih dan anugerah yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kami. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Keluarga damai, saat ini kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema Yesus ditolak. Dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Matius 27 ayat yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus bertanya kepada mereka, "Siapakah yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri itu menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malahan sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, seringkali ketika kita mengidolakan seseorang, kita menyukai mereka karena suatu hal yang menarik dan sesuai dengan keinginan kita. Tetapi kita akan lebih mudah untuk menolak seseorang yang tidak sesuai dengan keinginan hati kita. Entah karena penampilan, prinsip yang berbeda, ataupun hal-hal yang pernah dilakukan seseorang yang tidak menyenangkan hati kita. Kita bisa saja menolak orang lain yang kita tidak sukai. Dengan mudahnya kita menilai dan menolak orang lain. Atau mungkin kita pernah menjadi pribadi yang ditolak oleh seseorang yang tidak suka dengan kita. Perasaan kita begitu tersakiti ketika orang tersebut menyakiti dan bahkan menolak untuk berelasi dengan kita karena suatu hal tertentu. Tentu sakit rasanya ketika kita ditolak. Dan Bapak Ibu Saudara, hal ini ternyata terjadi juga di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia dan memulai pelayanannya, ada begitu banyak orang yang terkagum dan mengidolakan Tuhan Yesus. Banyak orang yang berbondong-bondong datang kepada Tuhan Yesus dan merasa mendapatkan keuntungan dengan kehadiran Tuhan Yesus. Tetapi ternyata ada juga orang-orang yang sebenarnya merasakan kehadiran Tuhan Yesus sebagai hal yang merugikan. Mereka tidak suka dengan kehadiran Tuhan Yesus yang seakan-akan menghasut dan bahkan Tuhan Yesus dikatakan sebagai penista nama Allah yang Maha Tinggi. Ada banyak orang-orang yang juga kecewa karena Tuhan Yesus datang bukan sebagai raja yang mengalahkan pemerintahan Romawi seperti bayangan mereka, seperti harapan mereka. Tuhan Yesus pun ditolak oleh dunia yang ia kasihi dan ia selamatkan.
Dalam firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, karena para imam kepala dan tua-tua Israel, mereka tidak memiliki kuasa politik. Maka setiap keputusan pada hari itu, hukuman mati datang dari otoritas Romawi. Itulah sebabnya mereka menyerahkan Yesus kepada Pilatus untuk dihukum mati. Mereka mendesak Pilatus untuk menghukum mati Yesus. Dengan massa yang besar, mereka datang berbondong-bondong menyebarkan fitnah dan mendesak orang banyak untuk membunuh, menyalibkan Yesus Kristus. Betapa licik dan cerdasnya mereka memainkan kuasa politik, sehingga Pilatus pun merasa terancam dengan hal yang terjadi. Pilatus pun mulai bertanya kepada Yesus, tetapi Pilatus tahu bahwa Yesus tidak bersalah. Tetapi karena desakan orang banyak, akhirnya Pilatus menawarkan untuk membebaskan Yesus atau membebaskan Barabas. Justru di sanalah Yesus semakin ditolak oleh orang banyak. Tidak ada orang yang membebaskan Yesus. Di sana mereka justru menolak Yesus dan membebaskan Barabas yang adalah seorang pemberontak dan penjahat yang keji. Orang-orang lebih memilih pembunuh keji daripada Yesus, sang penyembuh. Pembunuh lebih mereka sukai daripada pemberi hidup. Betapa butanya rakyat banyak itu karena berita bohong yang disebarkan oleh para imam. Betapa rusaknya kehidupan mereka. Padahal tujuan Yesus datang ke dunia ini karena Dia mengasihi manusia yang berdosa. Dan Ia menjadi juru selamat yang membebaskan manusia dari dosa-dosa. Tetapi Ia pun ditolak oleh dunia yang Ia kasihi. Tetapi apakah penolakan itu membuat Yesus undur dari misinya di dunia ini? Tidak. Meskipun Ia ditolak dan bahkan direndahkan begitu hina, Dia tetap taat dan melakukan kehendak Bapa. Dia tetap mengasihi dan terus menjalankan karya keselamatan Allah. Agar setiap kita yang berdosa boleh menerima kasih dan pengampunan dari Allah. Ia tertolak agar kita diterima oleh Allah. Dia tertolak agar kita boleh diperdamaikan dengan Allah. Dia menanggung segala sesuatu itu agar kita menerima keselamatan. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Jangan tolak kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan biarlah di momen Prapaskah ini sekali lagi mengingatkan kita akan kasih Allah bagi kita yang berdosa. Jangan tolak kasih Tuhan bagi kita. Terima dan percayalah kepada Tuhan Yesus yang mengasihi dan menyelamatkan kita. Dan jika kita pun pernah mengalami penolakan, jangan undur dan menyerah. Karena Yesus pun pernah tertolak dan bahkan direndahkan jauh lebih hina. Tetapi itu semua Ia tanggung agar kita boleh menerima keselamatan. Biarlah kita boleh juga membagikan kasih Tuhan kepada orang-orang yang pernah menolak kita, agar mereka pun juga boleh menerima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kami bersyukur karena Engkau mau menanggung segala sesuatu, mau menanggung penderitaan, Engkau yang ditolak, Engkau yang disesah, untuk boleh kami mendapatkan penerimaan dari Allah. Engkau yang tertolak supaya kami boleh menerima kasih karunia Allah. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih Allah yang besar, dan kami tidak mau menolak anugerah itu. Kami mau bersyukur dan kami mau hidup di dalam anugerah Allah, dan biarlah Tuhan memampukan kami untuk memuliakan Tuhan. Tuhan tolong kami agar kehidupan kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan dan tidak menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan sudah berikan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.